Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para tetamu undangan yang kami muliakan, teristimewa tuan rumah Bapak Herman Syah atau Datong, istri dan keluarga besarnya yang ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk kita semua, kebaikan lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Kaum muslimin, dunia adalah persinggahan. Bagi orang kafir dunia adalah tujuan. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah tempat laluan. Ini adalah jalan, maka tentu bukan di jalanan kita buat rumah. Dunia adalah tempat lalu, jangan salah. Jika kita pandai melewati dunia ini, maka insya Allah kita di akhirat dimanjakan, disenangkan dan disurgakan oleh Allah. Tapi jika kita hanyut di jalanan, jika kita lena di jalanan, maka jangan pernah mimpi kalau di akhirat kita dapat kebaikan. Ad-dunya bahrun 'amiq wa qad gharaqa fihi nasun katsir. Dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Telah banyak yang tenggelam di dalam kehidupan dunia ini. Ad-dunya wa mal hayatud dunya
illa la'ibun walahun. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Hayati ini wahai bapak ibu, kehidupan dunia ini hanya senda gurau, permainan, tafakhurun. Di dunia orang-orang kafir dan orang-orang awam dari umat Nabi Muhammad menjadikan dunia ini sebagai tempat berbangga-bangga. Ada yang berbangga-bangga dengan istri, ada yang berbangga-bangga dengan anak, ada yang berbangga-bangga dengan harta, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan usaha, dengan pangkat jabatan, berbangga-bangga. Padahal Allah menyebutkan tidak ada tempat bagi orang-orang yang dunia di genggaman tangannya, sementara di hatinya bertahta dunia. Tidak ada tempat untuk dimuliakan. Orang yang pantas untuk dimuliakan adalah di hatinya adalah surga, di hatinya adalah akhirat, dan di dunia, di tangannya adalah dunia. Kemudian dia jadikan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Rumah yang insya Allah hari ini diadakan acara syukuran serta berdoa kepada Allah agar rumah ini kelak menjadi sesuatu yang membuat satu keluarga ini bahagia dan dipenuhi berkah oleh Allah di dunia. Untuk menyampaikan keluarga ini menuju akhirat, rumah seperti ini yang akan kita uraikan pada pertemuan kita menjelang pembukaan. Wahai kaum muslimin, adab naik rumah baru, agar rumah itu berkah, amalkan adabnya. Ini kepada tuan rumah kakanda kami, Datong, istri beliau dan anak-anak, simak baik-baik. Agar rumah itu diberkahi oleh Allah, maka dengarkan baik-baik nasihat ini. Amalkan adab naik rumah. Setelah itu adab menunggu rumah, adab mengisi rumah. Yang pertama, adab naik rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar rumah tersebut dibacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah. Rumah tersebut dibacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah. Jika baca langsung tidak sempat, jika baca langsung enggak punya waktu, maka hidupkanlah murattal dari surah Al-Baqarah penuh. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fih, sampai ayat yang terakhir 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Rabbana faghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa surat Al-Baqarah mesti dibacakan duluan? Begini Pak, ada makhluk lain yang Allah ciptakan juga punya akal, punya nafsu, namanya jin. Ketika rumah dibuat, mereka menyangka bahwa tempat baru untuk mereka sedang dibuat. Maka jin-jin ini akan mulai seperti orang-orang bodoh di kehidupan manusia. Jin-jin ini mengambil kaplingan-kaplingan mereka dalam rumah yang kita buat. Bagian sudut ini untuk saya katanya, dia bawa keluarganya di situ. Sudut yang ini untuk saya, dia bawa keluarganya yang lain untuk itu. Mereka saling berlomba berebutan, ada berapa tingkat. Di masing-masing tingkat itu ada beberapa komunitas jin dan keluarga mereka saling berebutan untuk tinggal di situ. Kalau ibarat kita sekarang ada kamar-kamarnya, bilik-bilik. Satu bilik itu ada bangsa jin dan keluarganya dibawanya ke situ. Saat rumah dihiasi, saat rumah diisi, saat itu mereka semakin merasa nyaman. Ibaratnya Pak, tinggal nunggu sertifikat aja untuk mereka lagi. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Baqarah, rumah itu wahai kaum muslimin untuk selamanya menjadi hunian tetap bangsa jin. Dan ingat, Nabi mengatakan bangsa jin itu jahat.
Apabila kita tinggal bersama dengan mereka di rumah yang sebenarnya adalah rumah kita, tapi dibiarkan mereka di rumah itu bersama kita, satu rumah ini akan diganggunya. Satu rumah ini akan diganggunya. Tidak akan ada kehidupan di rumah itu yang tenang, pikiran yang tenang. Rumah itu akan terasa panas. Anak-anak mengalami gangguan, kita juga mengalami tidur-tidur mimpi-mimpi yang buruk dalam tidur kita. Sehari-hari ada saja gangguan yang tidak membuat kita nyaman dan tenang jika rumah itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah. Ini kepada kakanda kami Datong, khususnya istri beliau yang kita muliakan, anak-anak yang kita cintai, dan bapak-bapak semua sebagai pelajaran. Lanjut, bacakan surah Al-Baqarah full. Setelah itu besoknya hari kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita setiap pagi dan petang bacakan 10 ayat saja lagi dari surah Al-Baqarah. Ya, Bapak, kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah di rumahnya, dia niatkan bacaan itu untuk keluarganya dan untuk rumahnya, Allah jamin itu rumah tidak mampu dinaiki syaitan. Allah jamin rumah itu dan keluarganya tidak bisa diganggu oleh syaitan. Apa 10 ayat dari surah Al-Baqarah? 4 ayat pertama. 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Lanjut, 3 ayat dari ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, sudah 7. Lanjut, 3 ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Ya. Ini 10 ayat dibaca pagi, lepas sholat subuh, pulang ke rumah, bacakan 10 ayat ini. Wallahi, demi Allah, Rasul berkata, kalau ada tukang sihir yang menyihir orang-orang rumah itu, maka tidak ada satupun sihir yang tembus masuk ke rumah mengantarkan sihirnya kepada orang-orang rumah. Kalau ada yang hasad dengki satu hari itu, tidak ada yang tembus jika surah Al-Baqarah 10 ayatnya dibacakan. Begitu juga waktu menjelang maghrib. Menjelang maghrib dibacakan juga 10 ayat tersebut. Ingat, membacanya enggak berbisik. Membacanya dengan suara jahar. Membacanya dengan suara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak perlu seluruh satu tingkat dibacakan sekali. Enggak. Cukup di bawah saja, maka terwakili satu rumah. Cukup di bilik kita saja, enggak apa-apa, terwakili satu rumah. Jika ini dibaca menjelang maghrib sampai besok pagi, rumah diturunkan oleh Allah malaikat muaqibat namanya. Malaikat muaqibat ini adalah malaikat-malaikat penjaga khusus dari langit diturunkan ke bumi untuk orang yang membacakan surah Al-Baqarah ini. Ini yang pertama. Mudah-mudahan tidak lupa. Karena ada beberapa keluarga konsultasi kepada saya, Ustadz, kenapa anak saya tengah malam sering menjerit-jerit, menangis sendiri, dan jamnya hampir sama. Sampai tegang-tegang, gak bisa didiamkan. Salah satu nasihat kami adalah bacakan surat Al-Baqarah 10 ayat dari surat Al-Baqarah di rumah itu. Niatkan bacaannya untuk rumah dan untuk keluarga. Pagi dan petang. Setelah dia amalkan, alhamdulillah anaknya malamnya langsung tidur dengan nyenyak sampai besok pagi. Subhanallah. Ini memang gangguan, Bapak. Ini yang pertama. Yang kedua, batu di rumah kita, dindingnya, lantainya, kayu-kayu yang ada, cermin kaca yang ada, ketahuilah adalah CCTV Allah. Semua apa yang ada dalam komponen-komponen di rumah kita, seluruhnya adalah CCTV Allah. Dan mereka dapat bertasbih, mereka dapat berbicara sebagaimana di zaman Nabi, batang kurma, seluruh sahabat bisa mendengarkan bagaimana batang kurma ini menangis. Batang kurma ini biasa dipegang oleh Nabi ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ketika Nabi diberi hadiah satu mimbar khusus, lalu Nabi meninggalkan batang kurma itu dan Nabi duduk, Nabi berdiri di atas mimbar dan hanya memegang tongkat khusus yang diberikan hadiah kepada beliau. Satu jamaah dalam jemaah Jumat itu mendengarkan tangisan batang kurma ini. Kenapa menangis?
Sampai-sampai Nabi turun, Pak. Nabi turun, dielus-elus oleh Rasulullah batang kurma ini, barulah dia diam. Kenapa menangis? Karena batang kurma ini biasa disentuh, dipegang oleh Nabi, sekarang ditinggalkan. Ini yang menjadikan dia sedih. Ingat, Pak, jangan Bapak pikir ini benda-benda mati. Aspal benda mati. Ini menurut ilmu manusia, iya benda mati. Padahal seluruhnya makhluk Allah bisa bertasbih. Seluruhnya makhluk Allah bisa menyaksikan apa yang kita buat dan kelak menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi dua gunung berbicara, Rasul dan para sahabatnya lewat. Apa kata mereka? Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkah. Rasulullah dan para sahabatnya orang-orang mulia melintasi lembah kita, menyahut gunung yang lain. Ya Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah. Seluruh sahabat dengarkan ini, dua gunung bicara. Masya Allah, kalau kita orang awam mungkin mengatakan penunggu-penunggu gaib di tempat ini pada bicara. Enggak, itu adalah dua gunung yang berbicara. Di zaman Nabi Daud, kerekal-kerekal dan batu-batu berbicara. Hai Daud, ambil kami, jadikan kami sebagai senjata yang engkau lemparkan. Senjata yang engkau lemparkan kepada musuhmu Talut, kepada musuhmu Jalut. Ibarat Allah, batu-batu bisa berbicara. Sungai Nil dikirimi oleh Umar bin Khattab, ini air ya, dikirimi oleh Umar bin Khattab surat. Di mana Sungai Nil berulah, Pak. Sungai Nil ini berulah, nggak mau mengeluarkan air karena biasanya tiap tahun Sungai Nil ini disembelihkan seorang gadis perawan yang darahnya dialirkan di ulu Sungai Nil. Lalu setelah Islam menaklukkan Mesir, gubernur Mesir saat itu Umar bin Al-As melarang jangan ada penyembelihan kurban lagi dari seorang wanita atau apapun namanya untuk Sungai Nil. Penduduk khawatir nih, jangan-jangan airnya nggak mengalir. Ternyata benar, airnya tidak mau mengalir. Lalu penduduk kelimpungan, lah sumber hidup kan dari air. Bagaimana caranya? Gubernur Mesir Amr bin Al-As bingung juga. Akhirnya dia berkirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya mesti buat apa? Umar menjawab, ini saya buat surat, lemparkan surat ini kepada Sungai Nil, ulu Sungai Nil. Kalian akan lihat apa yang terjadi. Umar bin Khattab buat surat, isi suratnya adalah Hai Nil, Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nil, saya adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Khalifah umat Islam. Apabila engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, maka buatlah sesuka hatimu apa yang engkau mau. Tapi jika engkau mengalir dengan izin Allah dan kehendak Allah, dengarkanlah wahai Nil, saya perintahkan engkau atas nama Allah, mengalirlah. Ini perintah. Lalu ditutup dan digulung suratnya, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, Amr ibn al-As kumpulkan seluruh rakyat Mesir. Mereka seluruhnya menyaksikan melemparkan surat Umar bin Khattab ini ke ulu Sungai Nil. Sebaik dilemparkan, surat itu pun terbuka, menganga, terbentang. Tak lama kemudian seluruh mata-mata air yang ada di ulu Sungai Nil itu seperti terbuka, Pak, langsung mengeluarkan air yang sangat banyak. Baik, apakah Sungai Nil bisa membaca? Apakah Sungai Nil tahu apa maksud dan isi surat? Demi Allah, sekali lagi saya katakan, seluruh benda di bumi ini adalah CCTV Allah. Mereka bisa melihat, mereka bisa membaca, mereka bisa mendengar, dan mereka tahu apa yang kita bisikkan. Allahu Akbar. Bukankah pada hari kiamat kelak Allah biarkan tangan ini bisa bicara, Allah jadikan kaki ini bisa bicara, kulit bisa bicara, padahal di dunia kita pikir mereka semua tidak bisa bicara. Ketahuilah wahai kaum muslimin, batu-batu yang ada di rumah kita, dindingnya, atapnya, tanahnya, airnya, apapun kaca-kaca yang ada di rumah kita, mereka menyaksikan dan mereka merespon apa yang kita buat. Jika di rumah itu ketaatan yang kita buat, rumah itu akan bertasbih, bertakbir, dan keberkahannya terasa oleh orang satu rumah. Tapi jika di rumah itu ada maksiat, ada musik diputar, ada perbuatan-perbuatan yang dihinakan, yang diharamkan oleh Allah dibuat di rumah itu, benda-benda ini akan mengutuk orang yang tinggal di rumah itu. Jangan coba-coba buat maksiat di rumah. Justru Rasul mengatakan, la tattakhidhu jangan kamu jadikan buyutakum al-maqabir, la taj'alu buyutakumul maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan.
Rumah-rumah tidak boleh jadikan seperti kuburan. Maksudnya apa? Di kuburan itu nggak ada orang sholat, nggak ada orang berdoa, tidak ada orang baca Quran, tidak ada orang berzikir. Kalau bunuh dibuat, Nabi melarang. Nah sekarang ada dibuat di rumah macam tuh, nggak ada sholat sunat di rumah, tidak ada sholat sunat di rumah, tidak ada zikir pagi petang, tidak ada baca Quran, sepi dari takbir, tasbih, masya Allah, la ilaha illallah, sepi. Rumah itu bagaikan kuburan. Bapak tahu, kalau rumah sudah dianggap seperti kuburan atau diumpamakan oleh Rasulullah sebagai kuburan, Nabi berkata, seburuk-buruk tempat di bumi ini ada dua. Satu kuburan, yang kedua pasar. Seburuk-buruk tempat di muka bumi ini ada dua, satu kuburan, satu pasar. Lah kalau rumah kita tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada sholat-sholat sunat di dalamnya, tidak ada baca Quran di dalamnya, tidak ada sopan santun dan adab yang hidup dalam rumah kita, rumah itu seperti kuburan. Kenapa Rasul mengatakan kuburan itu seburuk-buruk tempat? Karena kuburan adalah tempat di mana setan-setan dan jin-jin yang ada berkumpul di sana, bermain-main, bergelut dan membuat markas sentral di situ. Rumah kita kalau sepi daripada ibadah, zikir, daripada baca Quran dan sebagainya, rumah itu akan dipadati oleh jin-jin dan setan, dan orang-orang yang tinggal di rumah itu tidak akan nyaman hidupnya. Bapak, Ibu sekalian, kepada kakanda kami datang yang kita muliakan dan keluarga yang kita hormati, ini rumah hari ini bukan untuk dinaiki, rumah udah dinaiki malah udah ditempati, tetapi rumah ini kita akan mintakan kepada Allah, didoakan, dan sebagai tanda wujud syukur dari keluarga, ternyata Allah beri rezeki. Rasul mengatakan di antara kesempurnaan nikmat punya istri yang solehah, kalau wanita punya suami yang soleh, yang kedua punya rumah yang luas, yang ketiga punya kendaraan yang cantik. Kalau kita bisa dapatkan itu, maka dapatkanlah. Alhamdulillah, rumah yang kita akan doakan bersama saat ini sebentar lagi ternyata termasuk rumah yang luas. Walau tidak semacam rumah orang-orang India di film-film Bollywood sana, walaupun tidak semacam rumah pengusaha-pengusaha Cina, akan tetapi ini rumah terhitung luas. Dan rumahnya juga bukan rumah yang tidak cantik, sangat cantik. Haramkah seperti ini? Apabila rumah dimaksudkan untuk berbangga-bangga, maka tidak ada kebaikan dan tidak ada keberkahan. Tetapi apabila rumah ini dijadikan sebagai rumah yang hidup dalam zikir, rumah yang hidup untuk ibadah kepada Allah, salat-salat sunat di dalamnya dan baca Quran, insya Allah rumah ini akan menyempurnakan nikmat Allah di dunia sebelum menikmati nikmat Allah di akhirat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di rumah jangan sampai ditata benda-benda haram, patung-patung. Jangan pernah coba-coba letakkan patung-patung, lukisan-lukisan benda-benda hidup, makhluk-makhluk hidup. Haram, diharamkan oleh Rasulullah, diharamkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'in, oleh seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin, apa yang diharamkan berarti kalau ditinggalkan akan menyelamatkan, dikerjakan membuat kita berbahaya. Wahai para tetamu, lihatlah dengan pandangan, oh, masya Allah, rancaknya lai, onde baralah haragunya kuah, onde batunya saja dari anu, onde dindiangnya lain, onde ukirannya lain, onde kayunya dari jati yang lama dikonde mande. Onde itu nak kanyangi orang berupa. Kaum muslimin, harusnya ketika kita melihat sebuah keindahan, katakan masya Allah, tabarakallah, hadza min fadlillah. Jangan-jangan di antara kita ada yang punya potensi ain, Pak. Di antara kita ada yang punya potensi ain. Apa itu potensi ain? Tatapan dua matanya yang melihat kepada sesuatu dengan penuh ketakjuban dan iri, sementara orang ini ternyata punya khadam yang mendampinginya turun-temurun. Tatapan mata ini akan menghancurkan apa yang dia lihat. Oleh karena itu, siapa yang melihat sesuatu dengan ketakjuban dan tidak menyebutkan nama Allah dalam ketakjuban itu, umpamanya masya Allah, ya Allah ya Rabb, alhamdulillah, Allah dia rumah narancak, masya Allah deh, masya Allahnya jangan hilangkan. Insya Allah ain yang ada pada tatapan mata kita tidak akan mampu menghancurkan apa yang kita lihat. Mungkin banyak bapak yang belum paham dengan maksud saya, tapi setidaknya saya menyampaikan sekarang. Nah kaum muslimin, berikutnya
Jangan sesekali kita melihat dengan tatapan seperti penduduk yang iri melihat kekayaan Qarun. Apa kata mereka? Kapanlah kami bisa seperti Qarun? Kapanlah kami bisa semewah Qarun? Kapanlah kami bisa punya kendaraan, bisa punya rumah seperti Qarun? Kalau hanya seperti itu, ini adalah kedengkian yang terlaknat, iri yang dikutuk. Yang sebaik-baiknya adalah semoga Allah suatu hari kelak memberikan saya kemampuan seperti ini, dan saya akan pakai ini untuk keridhaan Allah. Saya akan gunakan ini untuk kecintaan Allah. Saya akan layani agama Allah. Moga-moga saya dikayakan oleh Allah seperti fulan. Lalu dengan kekayaan itu saya bisa bela agama Allah. Saya bisa berinfak sebanyak-banyaknya. Saya bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Pak, oh Bapak, kalau seperti itu niat Bapak melihat orang kaya, maka irinya Bapak melihat kekayaan orang itu, apalagi orang kaya itu rajin bersedekah, kuat berinfak, banyak menolong agama Allah. Bapak kalaupun belum sampai ke tingkat itu kayanya, pahala orang kaya itu ada pada Bapak, tanpa mengurangi pahala si kaya. Menakjubkan kan? Cukup Bapak iri melihat, dan irinya adalah iri yang baik. Andai ya Allah, bilalah hamba engkau kayukan mudinyo, kapankah engkau kayakan saya seperti dia? Jika saya sekaya dia, saya akan kuat berinfak, saya akan bersedekah, saya akan bantu agama Allah, saya akan bla 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 yang baik-baik. Maka orang kaya itu beramal, Bapak dapat pahala sebanyak mereka. Masya Allah. Tapi kalau seandainya bilalah den sakayonyo gua, den bali oto rancak, dan buat rumah lebih rancak lo pada dunia lain. Kalau begitu gaya Bapak, maka irinya Bapak ini adalah iri yang terkutuk, iri yang terlaknat, irinya kaum Qarun yang akhirnya mereka menyesal. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga rumah yang direzekikan oleh Allah, rumah Datong ini, menjadi tempat tinggal dan hunian sementara di dunia yang diterima, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rumah ini menjadikan keluarga yang tinggal di dalamnya senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena pada hari ini banyak yang masih ngontrak di mana-mana. Boro-boro punya rumah yang seperti ini, ngontrak pun banyak yang gak kuat bayar. Akhirnya jadi kontraktor tiap tahun, pindah tempat, pindah lagi. Tidak sedikit sekarang ini yang masih tinggal di rumah kumuh, itu pun terusir-usir, dan yang masih tinggal di bawah jembatan, dan yang gak punya tempat tinggal sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Kok kamancalia kakandambo Datong, ibu dan seluruh keluarga, kok kamancalia caliak ke bawah. Caliak ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan hamba nikmat yang seperti ini. Masya Allah, banyak orang yang belum Engkau sampaikan seperti ini. Syukur muncul. Kalau melihat ke atas urusan dunia, maka syukur hilang. Yo rumah den lain mah, tapi mencari rumah saya dulu mengamanga rumah den lain. Kalau begitu Bapak, Ibu, syukurnya hilang. Kalau syukur yang hilang, ada bara di dalam dada, ketidakpuasan. Orang kalau sudah tidak qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, maka semuanya terasa menyiksa. Coba dengarkan berikut ini nasihat Abu Dzar, nasihat daripada salah seorang sahabat Nabi dalam bait syairnya. Apa katanya? Apa yang ada jarang disyukuri. Ini yang ngomong Bapak, seorang konglomerat kota Madinah. Saat dia masuk Islam, dia merubah gaya dan cara hidupnya, cara berfikirnya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Dunia
bagai bayang-bayang fata morgana. Dilihat ada, dikejar, ditangkap, hilang. Nafsu bagai air laut, semakin diminum semakin menambah haus. Beliau tutup bait-bait syairnya dengan ungkapan doa berikut ini. Ya Allah, leraikanlah di dalam hatiku, janganlah sampai berkumpul di dalamnya dua cinta, hanya cinta kepadamu yang kuharap tumbuh, dibajai bangkai-bangkai dunia dan nafsu yang kubunuh. Subhanallah Bapak, Ibu, renungan bait syair dari seorang konglomerat yang udah tobat. Apa yang ada jarang disyukuri. Kalau mencari kateh Pak, amud itu terjadi. Apa yang tiada sering dirisaukan. Yang selalu dia pikirkan yang belum ada di genggaman tangannya. Yang selalu dia inginkan adalah yang belum sampai jadi miliknya. Lalu kapan dia akan mensyukuri dan menikmati pemberian Allah? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan, apa yang diburu timbul jemu bila sudah digenggam. Oh lala, nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Nikmat yang dikecap baru terasa bila sudah hilang. Selalunya kita kayak gitu Pak. Maka kita tidak dibenarkan seperti itu. Semua semangat yang berkaitan dengan nafsu, berkaitan dengan dunia, seluruhnya adalah bagaikan air laut Pak. Makin diminum makin nambah haus, makin diminum makin bertambah dahaga. Bapak jangan pikir setelah punya rumah kayak gini, kalau syukur nggak ada, ini terasa kurang banget. Yang kelihatan nanti yang lebih daripada ini. Tafakhur, berbangga-bangga di kehidupan dunia, berlomba-lomba, lalu syukur hilang. Qanaah juga jauh, zuhud jangan disebut. Tapi kalau syukur muncul, Allahu Akbar, dia akan jadikan rumah itu rumah yang sering dikunjungi oleh para malaikat. Wahai hamba-hamba Allah, kita mendoakan pada siang hari ini, kita mendoakan agar keluarga yang akan menghuni rumah ini dan menjadikan sebagai tempat hunian lalu lintas menuju akhirat ini, seluruh keluarga dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan rumah ini sebagai tempat yang penuh dengan zikir. Pagi petang zikirnya jangan ditinggal Pak. Ba'a saliru awak ketujuh jo rumah rancak, jihin jo setan pun suka dengan rumah yang bagus. Tapi yang tinggal di sana adalah jin setan yang kelas elit pula. Ya. Apabila Bapak bisa usir mereka dengan zikir pagi petang, dengan solat-solat sunat di rumah, insya Allah Ambo berharap kepada kakanda yang Ambo cintai, datang selepas punya rumah macam ini, masjid jangan ditinggal datang. Masjidnya jangan dijauh-jauhin. Salat berjamaah 5 waktu, hanya beberapa langkah dari sekarang tinggal berjalan ke masjid. Mana datang Ambo? Nampak ada? Lei datang? Saya imbau kepada tuan rumah sebagai kepala keluarga, makin diberi Allah nikmat, makin tunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah cukup salat sunat. Di rumah cukup salat sunat. Salat berjamaahnya ke masjid. Kalau sudah punya rumah cantik ke masjid udah ditinggalkan, namanya enggak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bukankah cara mensyukuri nikmat Allah pakai ibadah? Yes, ibadahnya ibadah sunat yang wajib di masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak diterima salat orang yang tinggal bertetangga dengan masjid kecuali salatnya ke masjid. Enggak diterima kecuali ke masjid, kecuali kalau musafir. Kecuali orang yang sedang sakit, hujan lebat selebat-lebatnya, baru benar dia salatnya di rumah, tafadhol. Tapi kalau kita mampu sehat salatnya di rumah, Allah enggak ridha. Bahkan kata Nabi, aku bakar tuh rumah, aku bakar rumah itu, kata Rasulullah. Kalau ada orang berani salat di rumah, sementara masjidnya bisa dia capai, bisa dikunjungi dengan jalan kakinya, pakai kendaraan dah, pokoknya bisa ke masjid. Begitu Rasul tak ridha ada rumah yang dihuni oleh orang laki-laki dan salatnya di rumah, salat wajib.
Rasul tak ridho. Aku bakar tuh rumah, kata Rasul. Saking marahnya Rasulullah. Tanda mensyukuri rumah seperti itu caranya. Kemudian rumah usahakan murattalnya sering hidup, bukan musik. Lalu ajak anak-anak rutin baca Al-Quran di rumah itu. Zikir pagi petang jangan ditinggalkan. Semoga rumah ini bersaksi untuk datang dan keluarga pada hari kiamat. Dan rumah juga termasuk sebagai markas ibadah yang menyelamatkan dan membantu pada hari kiamat. Amin. Mari kita tutup dengan istighfar kembali, lalu doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Tutup dengan doa kafaratul majlis, Pak. Sama-sama kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.